Kita teruskan ini. Kita coba ulang sebentar ya. Jadi untuk yang metode momen area ini, itu ringkasnya ya. Jadi ringkasnya itu gini. Kalau kita lihat di dalam contoh 1, ya contoh 1 itu bahwa defleksi itu adalah luas ya. Luas dari momen garis pengaruh bidang momen. Jadi kalau ini misalkan luasnya ini ya PL per EI kalikan setengah L, PL per EI kalikan setengah L ini adalah sudut putarannya. Jadi ini kalau kita ini ya delta BA, delta theta BA, delta theta BA itu adalah sudut ini. Itu adalah intinya adalah dia luasan. Luasan PL per 2EI, ini PL per EI kalikan L dibagi 2 ya, luas segitiga ini. Nah, sehingga dia ketemu PL kuadrat per 2EI. Itu adalah sudut. Nah, sedangkan simpangannya B terhadap A, ya, simpangan B terhadap A itu adalah luas segitiga dikalikan jarak titik beratnya ke B. Paham ya? Jadi luas segitiga dikalikan jarak titik beratnya ini ke B. Hasilnya adalah ini. Setengah PL kuadrat per EI, ini adalah luas. Ya, ini sama dengan ini ya. Luas. Dikalikan jaraknya titik beratnya segitiga terhadap B itu adalah 2/3 L. Ini 2/3 L. Maka ketemunya TBA ini atau VB deformasi di titik B itu sama dengan minus PL per 3/3EI. Ya, jadi itu. Jadi gampangannya, pokoknya kalau kita mau mencari sudut itu adalah luasan. Kalau mencari simpangan adalah luasan kali jarak terhadap titik pada simpangan yang kita cari. Jadi kalau kita mau mencari simpangan di titik B, maka namanya TBA, T simpangan di titik B terhadap A. Ya, simpangan terhadap titik B terhadap A itu adalah luasan dikalikan jarak ke titik B. Ya, kan tidak sulit ya sebetulnya kalau prinsipnya seperti itu. Oke? Ya, jadi prinsipnya cuma 2 itu. Simpangan adalah luas kali jarak, kalau rotasi, sudut rotasi adalah luasan. Dibagi EI ya. EI, prinsipnya itu. Ya, ini EI ini karena penurunan di awal itu memang sudah per EI semua ya. M per EI ini. Integral M per EI. Ada pertanyaan ini? Yang teori yang pertama kan kita menggunakan persamaan garis elastis ya. Yang kita integralkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian kalau kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu untuk mencari deformasi di titik C, ya. Kalau kita mau mencari sudut rotasi di titik B terhadap C ya, ini kan simetris ya gambarnya. Jadi kita boleh ke sini atau ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau sudut rotasinya dia adalah sama dengan luasannya.
ya. Luasan dia itu adalah luas yang diarsir ini, ya. Itu adalah 1/8 GL kuadrat dikalikan 2/3 kali setengah L, ya. Jadi kita lihat di sini. Parabola pangkat 2 itu rumusnya ini, ya. Itu adalah 2/3 tinggi kalikan B, ya. B kali H dikalikan dikalikan 2/3. Nah, titik beratnya terhadap tingginya dia adalah 3/8 B, terhadap titik yang di bawah ini dia 5/8. Jadi ini adalah, kalau di segitiga kan ini 1/3, 2/3 ya. Kalau di parabola dia 3/8, 5/8. Kalau di parabola cekung dia 1/4, 3/4. Kalau parabola pangkat N ya, bukan pangkat 2, ini rumusnya. Ada N plus 1 dan seterusnya. Kalau parabola pangkat N tapi cekung, rumusnya ini. Ya, itu yang. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ini adalah 2/3 BH luasnya, jaraknya 3/8 dan 5/8. Ya, pertanyaan. Nah, kita lihat simpangan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, simpangan terhadap titik simpangan B terhadap titik C adalah T B terhadap titik C. Ya, TB terhadap titik C. Lalu segitiga yang diarsir ini itu adalah 1/8 GL kuadrat per EI dikalikan setengah L dikalikan 2/3. Ya, tadi kan luasnya kan 2/3 BH ya. B-nya adalah setengah L, hanya adalah 1/8 GL kuadrat. Ketemunya 1/24 GL pangkat 3 per EI. Ya, ketemunya adalah 1/24 GL pangkat 3 per EI. Itu adalah sudutnya. Ya, ini simpangan ini. Nah, sekarang simpangannya terhadap titik C ini berapa? Ya, TBC. TBC ya. Jadi luasan ini dikalikan jarak ke B. Ya. Jadi luasnya kan tadi GL per 24, GL pangkat 3 per 24 EI dikalikan jarak titik beratnya ke titik B. Itu adalah 5/8 dikalikan setengah L. Kan tadi kan 3/8 di sini, ini 5/8. Jadi terhadap titik B itu adalah setengah L kalikan 5/8. Ketemunya sama dengan 5/384 GL pangkat 4 per EI. Nah, karena ini simetris, kita bisa menghitung terhadap titik A. Jadi simpangan titik C terhadap A itu ya sama dengan luasan yang ini, yang kiri, dikalikan jaraknya ke titik A. Ya, itu sama dengan simpangan ini ya. Sama dengan 5/384 GL pangkat 4 per EI. Ya. Jadi gitu, luas adalah sudut, luas kali jarak terhadap titik simpangan itu adalah simpangannya. Oke, dan ini adalah rumus jadi ya. Rumus jadi yang bisa kita hafal saja, karena yang sering keluar di bidang momen ya parabola ya. Parabola dan segitiga. Parabola pangkat 2 atau parabola pangkat N ini. Yang cembung, yang cekung sama dengan ini. 3/8, 5/8, 1/4, 3/4 ya. Ini jaraknya juga begitu. Jarak yang pendek ini
adalah B per 2, ini B kali N plus 1 dibagi 2 kali N plus 2. N adalah pangkat persamaannya. Ya, pangkat persamaannya. Oke, jadi kita mengacu ke sini semua ya untuk mencari jaraknya. Jadi tidak usah kita turunkan lagi. Jadi kita boleh menggunakan rumus jadi ini. Nah, kemudian ada contoh lagi. Ini dari buku Popov, yang saya ambil dari buku Popov. Jadi tinjaulah sebuah balok cantilever aluminium yang panjangnya 1,6 meter. Jadi itu ya 1,6 meter ini. Kemudian ada gaya di titik C ini sebesar 10 kN. Kemudian I-nya ini agak beda karena ini lebih gede, ini lebih kecil. Maka yang kecil ini I-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Yang 2 adalah 1 ya, yang besar ini adalah 5, yang kecil ini adalah 1 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Nah, ditanyakan adalah defleksi yang terjadi dan putaran sudutnya dari ujung bebas, dari ujung B ini. Ya, dari B ini berapa defleksinya? Nah, tentunya kita harus menggambar bidang momennya. Bidang momennya kan ini. Ya. Kalau dari A sampai C gambarnya ini ya. Ini P kalikan jaraknya. Ini kan jaraknya 1,2 berarti kalikan 10 menjadi 12. Tandanya negatif. Jadi nanti deltanya nanti negatif ya. Jadi luasnya nanti juga min. Mau bidang momennya min ya berarti putarannya juga min. Min itu adalah berputar di searah jarum jam. Nah, kemudian yang dari C ke B tidak ada momen ya, karena dia tidak ada gaya. Jadi dia cuma garis aja di sini. Ya, terus kalau kita mau mencari putaran di titik B, ya kita luasannya aja berapa per EI. Ya, kemudian kalau kita mencari defleksi, ya luasan ini kali jarak terhadap titik B. Ya, gitu. Nah, karena EI-nya beda, maka luasannya bidang momen menjadi seperti ini. Karena dari sini sampai ke sini, ya, ini yang ini ya. Ini adalah yang diarsir ini agak ada sedikit sedikit berbeda ya per EI-nya itu. Nah, dari A sampai D ini 1,2, ini 1,2 itu adalah ini ya. Mana ini 1,2 ini 1,2 meter itu berarti ini 1, 1,2 ya. Jadi bidang momennya itu ini, dari sini sampai ke sini tidak ada bidang momen, dari sini ke sini ada seperti ini. Nah, kalau kita lihat soalnya tadi adalah seperti ini ya. Nah, makanya kita lihat di sini, luas segitiga AFE. AFE itu adalah luas segitiga AFE yang diarsir ini. Itu adalah 1,2, ini 1,2 dikalikan 2 dikalikan berapa itu? 24 kali 10 pangkat 6 ya. Itu adalah luasan V1.
V1 ya. V1 itu yang mana? AFE. AFE. Kemudian kalau luas segitiga FCG itu V2. Ya, V2. Nah, coba dilihat ini. Ini sama dengan setengah kali 1,2 kali 24 kali 10 pangkat 6 per E, ini dari mana angkanya? Gimana? Kalau kita lihat rumusnya untuk luasan per EI ini ya, itu kan per EI-nya. Kalau EI-nya ini adalah besar, maka luasannya menjadi kecil. Ya, di sini kan yang antara A sampai D kan I-nya kan 5 ya. Antara D ke B I-nya 1. Berarti kalau dibagi EI-nya besar, dia adalah menjadi kecil. Kemudian yang ini menjadi besar. Ya. Nah, luasnya adalah untuk AFE yang ini kita hitung. Pokoknya luas total ini berapa? Kan kita bagi-bagi menjadi 2 segitiga tuh. Ya boleh saja menjadi luas trapesium ini ya boleh. Luas trapesium yang ini, yang kecil ini. Ini dari A, B, C, E ini juga boleh. Ditambah B, G, F boleh. Ya, yang penting luas totalnya ini berapa. Nah, dalam contoh ini membuat luasnya itu ini. Jadi AFE dan segitiga FCG. Ya. AFE kita lihat di sini menjadi 1,2 kali 1,2 itu mana? Ini ya. Dari A sampai F. Setengah kalikan 24 ini tingginya. 24 kali 10 pangkat 6 per E. Ya, ketemunya adalah minus 14,4 kali 10 pangkat 6 per E. Ya, E-nya sama ya, E-nya sama di sini. E-nya enggak disebut berarti. Aluminium sama ya, 70 kali 10 pangkat 9. Begitu, itu yang diarsir ya. Kemudian yang tidak diarsir itu berarti luas yang kecil ini, FCG. Itu adalah setengah kali 0,6, 0,6 itu ini, ya, dikalikan tingginya adalah 48. 48 kali 10 pangkat 6. Itu karena kalau B ke G kan berarti 60 ya. Tapi kalau ini 48 dari C ke G. C ke G ini adalah 48. Kalau di sini 24, maka di sini adalah 12. BC-nya 12. Nah, BG-nya 60. 60 dikurangi 12 menjadi 48. Ya. Paham ya? Nah, luas segitiganya adalah 48 dikalikan jaraknya dia 0,6 dibagi 2. Segitiga. Ketemu juga sama dengan min 14,4. Sama ya. Jadi luas yang putih ini sama yang diarsir itu sama. Ya. Sehingga berapa sudut putaran yang di titik ujung itu? Berarti kita mempunyai sudut itu menjadi jumlah dari luasan V1 dan V2. Kita jumlahkan di sini menjadi 28
0,8 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan E-nya sudah diketahui tadi ya 70 kali 10 pangkat 6 ya 9 ya ini. Ini adalah E-nya. Nah, ini adalah sudutnya. Oke? Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Itu kenapa kok E-nya hilang, Pak, setelah dijumlahkan, Pak? Kenapa? E-nya kok hilang, Pak, setelah dijumlahkan, Pak. V1 tambah V2 kok hasilnya kok hilang E-nya. Kok hilang? Ada ini 70. Ya. Oh, tadi E-nya diketahui ya, Pak ya? E-nya diketahui 70 kali 10 pangkat 9 ini kan diketahui, ini diketahui. Nah, ini ya. Oh ya, Pak. Nah, E-nya ada yang tidak dihilangkan. Ya. Jadi kalau ini dibagi menjadi 0,411 kali 10 pangkat min 3 radian. Nah, sekarang berapa simpangannya dia, TBA ini? Ya, luasnya ini dikalikan jaraknya terhadap titik B. BKA ya, berarti kita akan kalikan jarak terhadap titik B. Terhadap titik B ya. Nah, begitu. Nah, coba kita lihat ini. Jadi, V1 dikalikan X1 ditambah V2 dikalikan X2. Luasan 1 itu ini dikalikan X1-nya adalah mana? Ya, ini X1-nya. X2-nya ini. Ya. 1,2 dari mana nih 1,2 nih? Jaraknya ini ke sini. Itu 1,2, cari titik beratnya yang tidak diarsir adalah 0,8. Ini dikalikan 1,2 dikalikan 0,8 ketemu juga lendutan atau defleksi di titik B adalah minus 0,411 mili. Jadi turunnya dia adalah 0,411 mili. Ya, ada pertanyaan? Jadi prinsip tadi juga tetap ya sama. Luas itu adalah putaran sudut, luas kali jarak adalah simpangan. Ya. Ini jarak dari A sampai F itu adalah berapa? A sampai F adalah 1,2 ya. Berarti dari titik ini berat ke F adalah 2/3 dari 1,2 berapa? 0,8. 0,8 ditambah 0,4 ini. Makanya ketemu 1,2 ini. Ya. Kemudian yang kecil juga begitu. Dia ketemu 0,8 ini adalah 0,4 ditambah 0,4. Jadi ini adalah berapa? 6 dikalikan 2/3. Berarti 4 ya. 4 tambah 0,4 tambah 0,4 ya. Berarti 0,8. Ada pertanyaan? Masih di contoh seperti di Popov ya. Masih diambil dari Popov ini. Ini sekarang bukan cantilever, tapi balok di dua tumpuan. Nah, di dua tumpuan ini berat sendirinya diabaikan ya. Kemudian bebannya P ada di titik ini. Jarak A kecil dari A besar ini ya.
Nah, kita diminta untuk menghitung lendutan di C. Di simpangan di C ini berapa? Terus simpangan di E berapa? Simpangan di C berapa? Di E berapa? Nah, kita kembali lagi seperti yang tadi prinsip awal ya. Luas dan luas kali jarak. Luas itu adalah sudut simpangan. Kalau luas kali jarak adalah simpangannya. Kita lihat satu-satu ya. Nah, gambar yang sebelah kanan ini itu adalah simpangan A terhadap B. Ini kan tandanya juga TAB. Ini artinya TAB ini adalah simpangan A terhadap B ya. Kalau TCB simpangan titik C terhadap B. Ya. Kalau TBA itu simpangan B terhadap A. Gitu ya. Makanya yang huruf depannya ini adalah simpangan titiknya ya. Kemudian B ini yang kedua adalah terhadapnya. Ya. Jadi TAB ini adalah simpangan titik A terhadap B. Gitu ya. Nah, si A ini terhadap B itu ini simpangannya. Ya. Bidang M-nya adalah ini ya. Kita lihat bidang M-nya itu seperti ini. Itu beban terpusat kan? Kita sudah bisa ya mencari. Kita harus bisa menggambar bidang M-nya. Kalau bidang M-nya salah, ya kita akan salah karena kita menghitung berdasarkan luasan bidang momen. Ya, harus benar ini gambarnya. Nah, kita lihat di sini, kalau P di sini, A ini 2A, maka P di sini adalah 3/4A. Ya. 3/4P, yang di sini adalah 1/4P. Ya. Ya, ini menggunakan perbandingan boleh, menggunakan sigma momen A, sigma momen B sama dengan 0 juga boleh, terserah. Mana yang gampang saja. Kalau seperti ini ya kita pakai perbandingan saja, lebih gampang. Ya, kalau di sini 3/4, di sini berarti 1/4. Nah, bidang M-nya di sini ya 3/4 kalikan A, itu 3/4 dikalikan A berarti 3/4P 3P/4 dikalikan A. Ini tinggi ini ya. Tinggi ini. Kemudian berarti tinggi di C berapa? Tinggi di C itu ya ini kita gunakan perbandingan saja. Berarti kalau tinggi di sini itu berarti sama dengan berapa? Ini 2A dibagi 3A itu 2/3 kalikan A ya. Kalau dikalikan di sini kita menjadi setengah P kali A ini. Yang ini tingginya titik C. Ini kenapa kita harus cari di sini? Karena kita mau mencari simpangan di sini di C. Nah, kalau di E kita harus tahu di sini berapa nantinya itu. Ya. Nah, kita cari yang C dulu aja. Nah, simpangan A terhadap B total ya, itu adalah TA, simpangan A terhadap B itu adalah luasnya dia, luas segitiga ini, semua dikalikan jarak ke titik A. Ya, kalau kita bagi di bawah ini kan kita lihat ini, TAB. Jadi simpangan A terhadap titik B itu adalah luasan ini. Kita lihat ya satu-satu di situ. Mana itu? Seperti EI ya, tetap ya EI-nya pasti ikut ini. Ya. Jadi ini adalah luas. Nah, ini adalah luas. Ini adalah jarak. Ya. Ini luas ya. Ini jarak. Luas yang mana ini? Luas ini. Tiga per 4 PA dikalikan A/2 ya. Ini luas segitiga yang merah. Jaraknya dari sini ke sini
itu adalah 2/3 kali A, karena ini A di sini. Ya. Paham ya? Nah, kemudian luas yang berikutnya adalah luas segitiga yang ini, yang ini. Ya. Betul ya? Ya, Pak. 3A, ini 3A ya. 3 yang ini ya. 3A/2 dikalikan 3/4 PA. Ini ya. Ini adalah luas yang ungu. Ini adalah jaraknya. Jaraknya itu adalah berapa? Dari sini ke sini berapa nih? Ya, dari sini ke sini ya. Ya. Ini adalah sama dengan itu. A-nya yang ini kan. A ditambah ini. Itu adalah 1/3 kali berapa? 3A ya. Kali 3A ya. Ya, berarti ini. Berarti ini ke sini itu adalah 1/3 kali 3A. 3A/3. Terhadap A ya, karena kita ngitungnya TAB. Nah, sehingga TAB itu simpangan dari A terhadap titik B ini ya, itu sama dengan 5/2 kali PA/3/2 EI. Gitu. Ya. Itu TAB. Nah, kita kan belum mencapai tujuan. Nah, kita tujuannya kan mau mencari ini. Mencari ini. Ini adalah VC. Nah, itu ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya ini, VC-nya di sini. Berarti VC itu akan sama dengan ini. Ya. VC itu akan sama dengan C aksen kali C double aksen dikurangi C double aksen kali C gitu loh. Nah, ini kalau kita lihat di sini tuh yang ini. C aksen C double aksen itu ini. Ya. Ini ya. Dikurangi ini. Nah, yang kecil kita belum tahu, yang kecil ini harus kita hitung. Ya, yang kecil harus kita hitung. Dari sini. Ya. TAB sudah kita hitung tadi ya. TAB sudah kita hitung menjadi 5 ini, yang ini ya. 5/2 PA/3/2 EI. Ya, kita mencari sekarang TCB-nya. Jadi simpangan C terhadap B. Ya, simpangan C terhadap B itu adalah luas segitiga yang kecil itu tadi.
Ya, yang mana ini? Yang kita lihat lagi. Yang itu. Jadi C terhadap B berarti simpangannya C terhadap B berarti kita kalikan ke ya, ini kan dicari T mana ini? TCB. TCB itu adalah luasan dikalikan jarak. Ini luasan ini ya. Luasan adalah ini. Kita lihat itu. TCB ya. Tingginya dia adalah PA per 2. Ini. Terus jaraknya adalah 2A. Jadi ini 2A. Ini adalah 2A. Ini adalah PA per 2. Berarti luas segitiganya adalah PA per 2 dikalikan 2A per 2. Ya, luasnya. Jaraknya adalah 2/3. 2A dibagi 3 ini. Ini adalah 2A dibagi 3. Yang ini berarti 2A dibagi 3 dikalikan 2 kan 2/3-nya. Nah, ini adalah jaraknya, ini luas. Ini adalah jarak. Ketemunya adalah PA pangkat 3 per 3 EI. Nah, terus deltanya berapa? Deltanya yaitu deltanya adalah kok deltanya T-nya simpangannya di titik C itu sama dengan ini. C aksen C double aksen dikurangi C double aksen C. C aksen C double aksen itu sama dengan berapa? Ini TAB per 2, karena ini kan segitiga nih. Ini kan segitiga ya. Ini segitiga ini. Nah, ini adalah 2A. Ini adalah 2A. Berarti tingginya ini adalah setengahnya ini. Tingginya ini adalah setengah ini. TAB per 2. Nah, kemudian TCB-nya ininya sama dengan yang ini. Ini. Ya. Sehingga simpangan di titik C ini kita kurangkan ini. TAB per 2 dikurangi TCB, ketemunya dia adalah 11/12. Gimana? Ada pertanyaan? Baik. Untuk yang E itu ini. Difleksi di E itu adalah E aksen min E aksen E double aksen dikurangi E double aksen E. Kita lihat gambarnya. Jadi ini ya. E aksen E double aksen itu ini.
terus dikurangi E double aksen. Itu adalah simpangan di E. Ya, prinsipnya sama ya. Sama-sama. Gitu? Oke. Kalau tidak ada, saya teruskan. Yang ini sekarang. Contoh 11-11 tadi contoh berapa nih? Contoh 11-9 ya. Sekarang kita lihat contoh 11-11 ini. Nah, agak beda nih. Agak beda jaraknya 3A dan A. Terus kita diminta untuk mencari lendutan di titik, oh, gambarnya sama ya. Cuman jarak ini yang beda. Ya. Kita lihat CTAB, tadi sudah dihitung ya ini. Contoh tadi yang 5/2 tadi di sini sudah dihitung. Ini gambarnya sama. Karena P-nya jaraknya sama, ini A, di sini adalah 4A, maka ketemunya sama dengan ini. Ini sama dengan ini ya. Untuk simpangan A terhadap B sudah dihitung ya. Sudah dihitung, ketemu 5/2 PA pangkat 3/2 EI. Nah, kemudian karena sudah dihitung, maka TAB-nya sudah ketemu ini. Ya, sama dengan yang tadi, 5/2 PA pangkat 3/2 EI. Ya. Kemudian tetanya, teta B. Teta B ya. Ini teta B nih. Jadi prinsipnya ya kita sama dengan yang tadi, kita mencari TAB, kita mencari D aksen di sini misalkan ada D double aksen, terus dikurangi D ke D double aksen, sama dengan simpangan di titik D ya ini. Ya. Ini garis horizontalnya seperti itu. Nah, cara ngitungnya dia seperti ini. Jadi theta BD itu mana? Ini ya, sudut theta BD itu yang ini. Delta theta BD itu ini. Sama dengan D/2 kali PD/4 ya. Luas antara D dan B ya. Luas antara D dan B itu ini. Ya. Segitiga itu. Berarti PD/4 itu ini dikalikan D/2 luasan ya. D/2-nya kan ini. Ketemulah dia adalah PD kuadrat per 8 EI. Ya. Nah, karena theta B sama dengan theta D ditambah delta theta BD, dan diperlukan bahwa, oh, bentar, baterainya habis.
Nah, theta D di situ adalah garis horizontalnya dia, berarti perubahan sudutnya horizontal itu adalah sama dengan 0. Sehingga theta Pi BD sama dengan theta B. Ya, sama dengan 5/8 PA kuadrat per EI ya, sama dengan ini. Nah, begitu. Nah, sehingga D-nya di sini ketemu akar 5A. Akar 5A. Jadi pertanyaannya apa ini kok kita harus mencari theta D sama dengan 0? Kita lihat dulu pertanyaannya. Tadi kita belum baca. Untuk balok prismatik yang dibebani seperti terdapat dalam contoh yang baru lalu, hitunglah defleksi maksimum yang disebabkan oleh penggunaan gaya P, gambar 1124A. Nah ini karena ada ini. Tadi kita belum baca pertanyaannya. Karena ada ini. Nah, defleksi maksimum itu berarti tetanya harus 0, dia datar. Ya, yang kita cari yang itu. Betul ya? Nah, kita harus yang itu, makanya ada unsur ini tadi itu. Ada unsur ini. Nah, ini. Ya di maksimumnya. Sehingga defleksi maksimum dia itu kita hitung sama dengan ini tadi ketemunya. Setelah D ketemu, D ini adalah jarak yang kita tidak tahu sebetulnya. Kita tidak tahu ya, karena di dalam soal juga masih dinyatakan dalam huruf D. D tidak tahu karena D itu pokoknya tempat di mana defleksi itu maksimum. Maka theta D itu harus sama dengan 0. Dia pas datar di situ ya. Nah, sehingga D-nya ketemu sekarang. Jadi akar 5A itu. Nah, kemudian D maksimumnya kita bisa ngitung adalah DD aksen. Itu adalah TBD. Jadi simpangan di B terhadap titik D. Jadi ini yang kita hitung seperti yang contoh yang pertama tadi. Seperti ini. Nah, ini. Ini ya. Simpangan B terhadap simpangan B terhadap titik B. Ya, ini adalah simpangannya yang kita cari sebetulnya. Berapa itu? Nah, kita masukkan D-nya. Setelah kita tahu D-nya kita masukkan, baru bisa ketahuan berapa itu tingginya. Nah, ini kita masukkan di sini D-nya. Ketemulah dia 11,2 PA pangkat 3/12 EI. Ya, gitu ya. Oke. Sekarang yang ini. Ini sama dengan contoh yang tadi yang pertama ya. Kita menggunakan 5/8 tadi jaraknya ini sudah dibahas. Ketemu per 5/384 W0 ya, karena bidang M-nya kan bidang M rata itu. Ya. Jadi simpangannya kita mencarinya ini. Ini titik di sini. Ini. BC-nya sama dengan luasnya itu dikalikan jaraknya ke titik B. Jadi kalau jaraknya kan ini kan 5/8 ya. 5/8 kali setengah L. Berarti 5/16 ini. 5/16 L. Luasnya adalah QL pangkat 3/24. Ini. Ini adalah 1/8 QL kuadrat. Ya. Ini adalah setengah L. Nanti A-nya sama dengan 1/8 QL kuadrat dikalikan 2/3 ya, kali setengah L. Gitu ya luasnya ya. Sama dengan oret 1/24 QL
kuadrat GL pangkat 3 per EI. EI-nya selalu ikut ya. Jadi ini luasnya. Itu sama dengan W0. Tadi sudah dibahas ini. Oke. Nah, ini saya bikin soal sendiri. Bikin soal sendiri. Muatan merata tapi tidak penuh. Muatan merata tapi tidak penuh. Jadi dia di tengah antara D dan E dikasih dengan Q. Kemudian A, B, C, D, E itu DE itu adalah ada muatan merata. AD dan EB-nya kosong ya. Kosong. Nah, kita harus bisa menggambar bidang momen. Bidang momennya ini. Bidang momen yang A sampai D, D sampai C, dan C sampai E itu, dan E sampai B itu gimana gambarnya? Nah, gambarnya ini gambarnya. Kalau itu Q, maka reaksi sini berapa nih? Berapa tuh? Q kali 2A. Ya. Q kali 2A bagi 2. Betul ya? Nanti sini adalah Q kali A. Betul? Di sini Q kali A. Berarti momen di D sama dengan Q kali A dikalikan A. Ketemu ini. QA kuadrat. Ya. Ini itu dari Q kali A dikalikan A. Ini reaksi. Ini jarak. Oke. Ini sama ya. Sama ini sama. Karena simetris. Nah, sekarang yang luasan yang tengah, MDC berapa? MDC sama dengan setengah QA dikalikan 2A, ya, dikalikan setengah QA kuadrat. Betul ya itu? Kalau salah dibetulkan. Salah ya? Atau betul? Nggak ada setengahnya ya depannya? Iya Pak, seharusnya nggak ada setengahnya Pak. Nah, setengahnya dicoret ya. Saya salah hitung berarti. Nggak ada ya. Karena di sini QA. QA kalikan 2A. QA dikalikan 2A itu ini. Di C kan? Ini 2A. Dikalikan, dikurangi ini.
Ya, kurangi ini. Jadi sama dengan berapa tuh? 2QA kuadrat dikurangi setengah ya, 1,5 berarti ya. Iya, Pak. Ini benar ya? Iya, Pak, itu benar. Ini benar, berarti yang salah ini. Nggak ada. Oke. Terus kita bisa menghitung tuh luasan 1, 2, 3 itu ya. Ya, luasan 1 sama dengan setengah A ya, dikalikan MD per EI. Jadi dikalikan MD-nya adalah QA kuadrat. Menjadi setengah QA pangkat 3 per EI. Ya, MD-nya kan ini. Jadi ini adalah luasan 1. Ini berarti sama ya, sini sama ya berarti ya. Sama. Terus luasan 2. Luasan 2 itu kan segi 4 itu. Supaya kita gampang hitungnya. Nanti kan ini kan, kalau yang ini nanti kan parabola ya, yang ini ya. Ini juga parabola ini. Ini juga parabola. Parabola cembung. Ya. Berarti itu yang luasan 1. Luasan 2 adalah segi 4. Segi 4 itu adalah MD kalikan A. Ya. Tingginya kan sama dengan ini nih. Dikalikan A. Ini adalah MD. Ya. Luasan 2 ketemu QA pangkat 3 per EI. Nah, luasan 3 ini luasan parabola ya. Sehingga tingginya ini tinggal berapa nih tingginya ini? Tinggi itu sama dengan tinggi itu kan tadi berapa? 3/2 toh? 3/2 QA pangkat 3 ini dikurangi QA pangkat 2. 3/2 QA pangkat 2 ya, terus di sini 3/2 dikurangi 1. Ya, berarti tinggal ini setengah QA pangkat 2 ya, tingginya menjadi berapa tuh? 3/2 dikurangi 1 menjadi setengah kan? Jadi setengah QA kuadrat ya, dikalikan 2/3A. Ini 2/3A itu ini. Ini kan A ya. Luasnya tadi kan 2/3 BH ya. Jadi luasan yang tadi itu yang begini. Ya, berarti kan ini H, ini B. Luasnya adalah 2/3 B kali H. Nah, ini adalah 2/3-nya, 2/3A. Nah, dia akan ketemu sepertiga kali QA pangkat 3 per EI. Ini. Ya, luasan 1, 2, 3 sudah ketemu. Nah, sekarang kita mau ngitung berapa defleksi di titik C itu. Nah, kita hitung dulu defleksi di titik ini, TBC. Nah, TBC ini. TBC itu adalah simpangan titik B terhadap C. Ya. Simpangan titik B terhadap C. Berarti luasan yang di sini tadi, yang ini ya. Ya, luasan yang itu semua dikalikan jarak terhadap titik apa? Titik beratnya, Pak.
terhadap titik mana? Terhadap B-nya. Nah, terhadap B ya. Karena simpangan yang kita cari adalah TBC. Jadi simpangan B terhadap C. Ya. Makanya kita kalikan itu. Sekarang luasan 1. Luasan 1 itu yang ini ya. Yang ini dulu, yang kita itu. Luasan 1 itu adalah sama dengan ini setengah QA pangkat 3 ini tadi. Dikalikan 2/3 dari A. Itu ini. Kemudian luasan 2 dikalikan berapa? 3/2 karena jaraknya ini adalah setengah A ditambah A. Ya, berarti 3/2A ini. Luasan 3 ini. Yang ini. Parabola cembung kecil. Tingginya tadi berapa tuh? Tingginya tadi menjadi berapa tadi? Setengah ya? Setengah QA ya? Nah, dikalikan 5/8 dari A. Ini. 5/8A. Titik beratnya itu terhadap kok 5/8? Sorry. Salah ya? Jumlahkan, Pak, sama A-nya. Jumlahkan. 5/8A ditambah A. Ini kan makanya 1 5/8 ini. Ya. 1 5/8. 5/8 ditambah 1. A. Ini kan A nih. Oke. Ya, jadi ini 1 5/8 ya. Karena jaraknya dari sini ke sini. Ya, ini adalah 5/8A. Ini adalah A. Nah, kita jumlahkan tuh semuanya. Nah, ketemulah ini. 57/24 QA pangkat 4/EI. Ya, itu yang seperti ini. Itu kalau kita mau mencari simpangan titik TBC itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat cara yang lain ini. Cara lain. Kita langsung, kalau ini kita langsung ya, kita langsung luasan yang ini tadi, luasan ini tadi, dikatakan jaraknya terhadap, nggak tahu di mana jaraknya terhadap ini pokoknya. Ya, ketemulah itu. Nah, sekarang kita menggunakan yang seperti contoh di Popov itu. Ini menggunakan ini. TAB dulu dihitung, ya, TAB dulu dihitung, ini dihitung dulu, kemudian ini dihitung dulu, ini adalah setengah, karena dia di tengah kan simetris, berarti dia adalah dihitung setengah TAB, kemudian kita ngitung TCB, bukan TBC, kali tadi kan TBC nih, sekarang TCB itu TC terhadap titik B, ya, seperti itu. Ya, sekarang kita hitung TAB dulu. TAB itu berarti luasan semua ya kan. TAB itu berarti luas semuanya. Luas semua ini. Luas semua bidang momen. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini luas bidang momen itu luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Dikalikan 2 karena dia simetris ya. 1 2 3 ya. Luasan 1 2 3 dikalikan 2. Di sini ada 3 2 1 ini kan sama. Ya, itu hitung.
Nah, dikalikan jaraknya terhadap titik mana? Titik A atau titik B? Kalau mau menghitung TAB. Titik A atau titik B? Ini loh, 2A ini apa ini? Luas 1, luas 2, luas 3, kalikan 2 kita sudah tahu. Terus 2A ini apa? Jarak ke titik B ya, Pak? Jarak ke titik B. gitu ya. Kebetulan sama ini masalahnya. Kalau TBC tadi, TBC itu jarak ke titik mana? Ini. Ke B, Pak. Titik B. Nah, sekarang kalau TAB jarak ke titik mana? A. Titik A. Titik A ya, kebetulan sama. Jarak ke B sama ke A sama dengan 2A kan, karena dia di tengah. Jadi TAB itu kan simpangan A terhadap B. Ya. Kalau TBC simpangan B terhadap C. Ya. Oke, ya, sekarang kita lihat sekarang. Nah, ini sudah kita kalikan, nah ini kan sudah dihitung nih tadi. Ini sudah dihitung kan? Sudah dihitung semua. Nah, terus ketemulah dia adalah 44,6 ini, ketemu ini. Nah, berarti setengahnya yang tadi kita hitung di sini tadi, setengah TAB berarti tinggal dibagi 2 saja ini, 44/6 menjadi 22/6. Itu setengah TAB. Nah, sekarang yang kita cari yang ini, TCB ini. TCB ini kita hitung luasan yang ada ini, kita kalikan jarak ke titik mana? Bentar, ini tak hapusnya dulu. Nah, coba kita lihat ya. Sekarang TCB berarti QA per 3. Kita lihat ini, kita nggak bisa gambar ya. Nah, gini lah, biar kelihatan. Sekarang setengah QA pangkat 3 per II itu apa? Yang ini. Saya bisa jawab nih. Ini apa nih? Luas 1, Pak. Luasan mana? Luasan 1. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus 4/3-nya yang mana? Empat per 3A yang mana? Jarak titik beratnya ke C, Pak. Titik berat apa? Titik berat luasan 1. Jadi sepertiga A tambah A. Sepertiga A tambah A. Oke. Ya, jadi sepertiga A tambah A. Ya, jadi ini. Ini ya. Ini ya.
sepertiga A itu adalah jarak segitiga ini, titik beratnya 3A ke sini, ditambah ini. Ya, ditambah ini. Berarti menjadi 4/3A. Oke. Sekarang ini berarti luasan 2 ya. Luasan 2 kali jaraknya. Luasan 2 kan segi 4, sudah jelas di sini ya. Di tengah-tengah sini ke sini itu setengah A. Sudah pasti. Ini setengah A jaraknya ya. Kemudian luasan 3 itu adalah luasan parabola yang 3 ini. Ini jarak titik beratnya ke titik C ini adalah 3/8 ya. 3/8 ini. Ini 3/8 A. Ya. Setelah dihitung dia ketemu 31/24. 31/24 itu berarti ini TCB ini. 31/24 itu adalah TCB. Ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang berapa defleksi di titik C itu? Nah, berarti ini setengah TAB dikurangi TCB. Ketemulah dia 57/24. Nah, ini sama dengan ini. Ya. Ini 57/24 juga. Dengan cara yang beda. Ya, silakan mau cari yang mana yang gampang. Oke. Ini masih ada contoh lagi, banyak ya, jadi variasinya banyak sekali. Ini EI-nya beda juga. Nanti kita, ini sudah saya share apa belum ini? Sudah ya? Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, sekarang ini bisa dikerjakan. Ya, dikerjakan. Kerjakan saja, tidak usah dikumpulkan. Nanti kita bahas hari Rabu. Kita offline ya. Hari Rabu jam 7 kita nanti offline. Ada pertanyaan? Mungkin sampai sini, ini nanti kita bahas hari Rabu juga sambil mengerjakan soal tadi. Ini soal ini ada 3 ini. Ya. Berat sendirinya diabaikan ya. Ini nomor 1 yang paling kiri atas ini gampang. Ya. Ini gampang-gampang, coba dikerjakan nanti. Ada pertanyaan? Silakan dipelajari, terus kemudian contoh soal tadi dikerjakan. Nanti hari Rabu kita bahas contoh yang ini, momen area ini, dan mengerjakan soal yang kalian kerjakan di rumah. Kita kerjakan sama-sama ya ke depan kelas. Ada pertanyaan? Oke. Kalau enggak ada, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di hari Rabu ya, jam 7. Di kampus ya. Pak. Oke. Saya lihat dulu, jangan keluar dulu. Saya lihat absennya dulu. Ada 22 ya.
Jadi ada 22 yang masuk di sini. Ya, pas. Ya, masuk 23 termasuk saya. Oke. Saya akhiri sampai sini ya. Selamat pagi.